Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat tugas video mata kuliah manajemen risiko yang berjudul Industri Asuransi dan Dana Pensiun. Monggo disimak baik-baik. Industri memiliki banyak macam pengertian. Salah satunya terangkum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang disebut bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambahan atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Sementara itu, industri jasa adalah industri yang melakukan aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang memberikan nilai tambah bersifat tidak berwujud. Maka industri perasuransian adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk tidak berwujud dalam bentuk perlindungan kepada para pekerja dan masyarakat umum. Asuransi dalam perspektif Islam tertera pada Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001. Asuransi adalah badan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi ada dua macam. Yang pertama asuransi kerugian dan yang kedua asuransi jiwa. Yang pertama asuransi kerugian dibagi menjadi 5. Yang pertama asuransi kebakaran, yang kedua asuransi kehilangan dan kerusakan, yang ketiga asuransi laut, yang keempat asuransi pengangkutan, dan yang terakhir asuransi kredit. Lalu asuransi jiwa dibagi menjadi 3. Yang pertama asuransi kecelakaan, yang kedua asuransi kesehatan, dan yang ketiga asuransi jiwa kredit. Fungsi asuransi untuk membuka seseorang dalam mengantisipasi serta meminimalisir dampak finansial dari berbagai risiko kehidupan yang dapat terjadi kapan saja. Misalnya risiko kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, risiko kesehatan, maupun yang berkaitan dengan hobi yang disukai. Selanjutnya ada manfaat asuransi. Yang pertama yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai tabungan. Yang keempat yaitu alat penyebaran risiko. Yang kelima yaitu memberikan tingkat kepastian. Selanjutnya ada pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Tujuan dana pensiun menurut Profesor Dr. Abdul Ghafur Ansari terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekonomi, untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil, dan produktif yang dapat diharapkan untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaan. Loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan dan memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, sosial,
tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan pada saat tidak lagi mampu bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Fungsi dana pensiun. Yang pertama, asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama dan mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda. Jenis dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja atau disingkat DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada jenis program pensiun. Program pensiun yang dimana ada manfaat pastinya yaitu PPMP atau Definite Benefit, ditentukan berdasarkan rumus masa kerja dan besar penghasilan dan sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Sedangkan besar iuran pensiun ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria kecuali iuran peserta yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. PPMP adalah perkiraan biaya kebutuhan dana yang harus disisihkan sekarang untuk merealisasikan pembayaran manfaat pensiun. Yaitu adapun ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu besar manfaat pensiun mudah dihitung. Yang kedua, lebih memberikan kepastian kepada peserta, dan yang ketiga, lebih mudah memberikan penghargaan untuk masa kerja lalu. Dan selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yaitu ada dua. Yang pertama, beban biaya mudah berfluktuasi. Yang kedua, nilai hak peserta sebelum pensiun tidak mudah ditentukan. Selanjutnya, program pensiun luaran pasti atau disebut juga dengan PPIP. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas panduan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Kelebihannya yaitu yang pertama, beban biaya stabil dan mudah diperkirakan. Yang kedua, nilai hak peserta setiap saat mudah ditetapkan. Yang ketiga, resiko investasi dan mortalitas ditanggung oleh peserta. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, besar manfaat pensiun tidak mudah ditentukan, dan yang kedua, lebih sulit mempertimbangkan besar penghargaan untuk masa kerja lampau. Itulah hasil dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya.